Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pembahasan 28 doktrin Alkitab Gereja Masehi Advent Hari yang ke-7. Dan masih bersama saya, Pendeta Del Sompotan, yang akan memandu akan acara ini, pembahasan ini. Dan puji Tuhan kita telah tiba pada doktrin yang ke-13 yang judulnya adalah umat yang sisa dan tugasnya. Dan saat ini untuk membahas akan doktrin ini sudah hadir bersama-sama dengan saya, sahabat saya, hamba Tuhan, Pendeta Martinus Cornelis. Halo, apa kabar Pendeta? Ya, kabar baik. Halo, apa kabar semua? Puji Tuhan. Dan Pendeta, sebelum kita akan membahas akan doktrin ini, saya berterima kasih oleh karena kesempatan yang Pendeta berikan, kita boleh bersama-sama hadir melalui sarana ini untuk membahas bersama-sama akan firman Tuhan lewat 28 doktrin, khususnya doktrin yang ke-13. Kita akan awali dengan doa, Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau menuntun kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu ketika kami akan membahas akan doktrin yang ke-13 dari 28 doktrin Alkitab dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Kiranya tuntunan Tuhan juga menjadi bagian hamba Tuhan, Pendeta Martinus Cornelis yang akan membahas doktrin ini. Urapan kuasa Roh Kudus dari sorga menjadi bagian beliau, sehingga apa yang akan disampaikan boleh menjadi berkat untuk kami semua yang akan mendengarkan, menyaksikan akan tayangan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Pendeta, saya akan membaca lebih dahulu prolog ataupun tulisan awal daripada doktrin yang ke-13 ini. Yang ada satu paragraf yang mungkin penting menjadi pembuka kita sebelum Pendeta akan membahasnya. Disebutkan bahwa gereja semesta terdiri dari orang-orang yang benar-benar percaya kepada Kristus. Tetapi pada hari-hari terakhir, saat kemurtatan merajalela, sebuah rombongan yang sisa dipanggil keluar untuk memelihara hukum-hukum Allah dan beriman kepada Yesus. Umat yang sini mengumumkan tibanya hari penghukuman, menyatakan keselamatan melalui Kristus, serta memaklumkan dekatnya kedatangannya yang kedua kali. Proklamasi ini dilambangkan oleh 3 malaikat yang terdapat dalam Wahyu 14. Bersamaan dengan pekerjaan penghakiman di sorga dan hasilnya pekerjaan pembaharuan dan pertobatan di atas bumi, setiap orang percaya dipanggil supaya turut serta secara pribadi dalam kesaksian yang meliputi seluruh dunia. Jadi di dalam prolog ini kurang lebih membuka akan diskusi kita atau pembahasan ini secara umum bahwa gereja ini adalah terdiri dari orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia ini, tetapi bukan dalam arti keluar kemana-mana, tetapi keluar untuk kemudian bersekutu bersama, lalu kemudian dalam persekutuan itu umat-umat ini memelihara hukum Allah dan menuruti kesaksian Yesus, dan kemudian mereka punya satu misi untuk kemudian memuridkan kembali akan dunia ini. Nah, bagaimana caranya Pendeta ataupun bagaimana karakteristik daripada umat yang sisa ini dan tugasnya? Silakan Pendeta Martinus. Oke, terima kasih Pendeta Del Sompotan untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan melalui pemaparan yang singkat ini, khususnya kita sebagai umat-umat Tuhan yang mengaku pengikut Kristus, betul-betul kita bisa memahami apakah kita ada di dalam golongan umat sisa ini atau tidak. Dan kalau kita ada di dalam golongan umat sisa ini, lalu apakah tugas kita?
Nah, mungkin saya biasanya kalau ingin menyampaikan materi ini, mungkin saya akan membawa pemikiran kita sebagai umat-umat Tuhan dan kita kembali melihat akan kesatuan daripada Alkitab itu sendiri. Ya, jadi supaya kita bisa ada gambaran kira-kira kita ini ada di bagian mana dan dunia ini sudah ada di era mana, supaya kita bisa pahami bahwa kita ini ada di dalam situasi yang mungkin tidak lama lagi kita akan melihat akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang pertama yang harus kita lihat di sini dari kesatuan Alkitab itu adalah bahwa Alkitab ini adalah satu Alkitab atau petunjuk Tuhan yang sangat luar biasa, yang bisa memberikan kepada kita tentang sejarah dunia dari awal sampai berakhirnya dunia ini. Nah, seperti yang kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu, mungkin melalui pelajaran sekolah sahabat, bahwa buku Kejadian itu adalah buku yang sangat penting. Di mana buku Kejadian ini kita bisa pahami bahwa melalui kitab Kejadian ini kita bisa melihat kejadian-kejadian atau dasar-dasar atau prinsip-prinsip kebenaran Alkitab atau kebenaran Allah yang sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2, itu berbicara tentang dunia yang baru diciptakan. Artinya dunia yang belum jatuh ke dalam dosa. Ya, Pak Pendeta ya. Lalu kemudian, kalau kita lihat kitab yang terakhir di dalam Wahyu pasalnya yang ke-21 dan 22, itu menceritakan bagaimana dunia itu dipulihkan kembali. Nah, di pasal 3 dalam buku Kejadian, kita bisa lihat bagaimana dosa itu masuk ke dalam dunia. Dan di Wahyu pasalnya yang ke-20, bagaimana dosa itu dilenyapkan di dunia ini bersama dengan pembuat dosa tersebut. Nah, yang menarik di sini adalah di dalam Kejadian pasal 4 sampai dengan Kejadian pasal dalam Wahyu pasal 19, kita bisa melihat bagaimana pertentangan besar antara baik dan jahat itu. Nah, itulah sebabnya mungkin pelajaran yang lalu, kalau tidak salah di pasal yang ke-12 Bapak Pendeta ya, tentang gereja. Nah, ini yang kita harus pahami bahwa apa arti gereja yang sesungguhnya itu. Jadi seperti tadi di pendahuluan tadi, Pendeta sudah katakan bahwa gereja itu, kalau dalam bahasa Ibrani disebut kahal, kalau dalam bahasa Yunani disebut eklesia, yang diartikan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Nah, sekarang apa itu kegelapan? Nah, kita tahu bahwa tadinya manusia sebelum berdosa, mereka itu berada dalam terang Allah. Mereka itu sempurna dan tidak ada kematian. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka dosa inilah yang disebut kegelapan, karena di situ ada kematian, dan kematian itu bukan kematian sementara, dan itu adalah kematian atau yang disebut maut di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Nah, inilah kegelapan yang harus kita tinggalkan menuju terang yang ajaib itu. Nah, sekarang saya coba ceritakan secara singkat ini supaya kita punya pemikiran, bisa kita melihat bahwa umat yang sisa itu seperti apa. Nah, seperti yang kita tahu kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ketiga, bahwa melanggar perintah itu adalah dosa. Dan itulah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, adalah ketika mereka melanggar perintah Allah, maka mereka berbuat dosa. Dan akibat dari dosa itu adalah kematian. Tetapi kita bersyukur, Pak Pendeta ya, karena Allah itu baik. Kasih karunia Allah yang pertama, yang luar biasa itu dirasakan oleh Adam dan Hawa. Jadi kadang-kadang banyak di antara kita berpikir bahwa kasih karunia itu nanti setelah Yesus mati di kayu salib, ya.
Padahal sebenarnya kasih karunia itu pertama kali dirasakan oleh Adam dan Hawa di waktu itu. Waktu Allah mencari mereka, dan ketika Tuhan memberikan pakaian kepada mereka melalui kulit domba. Itulah kasih karunia Allah yang terbesar, dan Allah juga memberikan janji kepada Adam dan Hawa di masa itu. Nah, jadi prinsipnya di sini yang kita bisa dapat bahwa gereja itu adalah orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Dalam arti bahwa kita manusia yang berdosa ini, Allah telah mencari kita, dan Allah ingin agar supaya kita datang kepadanya. Nah, ketika kita menerima panggilan Allah itu, dan ketika kita bersekutu bersama-sama, maka itulah yang dinamakan jemaat. Ya, jadi itulah yang dinamakan jemaat. Saya pikir kita sudah pelajari mungkin di pasal yang ke-12 kemarin tentang gereja itu dan bagaimana dari ciri-ciri daripada gereja itu. Nah, sekarang kalau kita mau berbicara tentang umat yang sisa, kita bisa buka di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-12. Ya, dalam kitab Wahyu pasal 12, kalau saudara-saudara punya Alkitab di rumah, maka di situ kita bisa dapati satu kisah, satu penglihatan yang diberikan Allah kepada Yohanes tentang bagaimana keadaan umatnya di masa itu. Nah, perlu kita lihat bahwa setan bekerja keras untuk menjatuhkan manusia, dan setan ingin membinasakan manusia. Jadi keinginan setan itu adalah kalau boleh manusia itu jangan percaya kepada Allah. Ya, itulah keinginan manusia, keinginan setan. Dan setan ingin menyesatkan manusia supaya manusia itu tidak percaya kepada Allah. Nah, dari waktu ke waktu, ya, dari sejak zamannya, kalau kita lihat sejak zamannya Nuh, sejak zamannya Musa, sejak bangsa Israel keluar dari pembuangan, ya, kita tahu bahwa itu adalah kumpulan umat Allah, tetapi yang menjadi masalah adalah umat yang mengaku Allah ini tidak semuanya setia kepada Tuhan. Nah, makanya ada yang dinamakan sisa. Jadi, kita semua, yang saya mau kasih gambaran begini, kita semua adalah orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, dan kita menerima akan panggilan itu. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita berada dalam perjalanan iman kita, banyak dari kumpulan kita ini yang tidak setia, dan ada juga yang tidak setia. Nah, itulah yang dinamakan, yang setia itulah yang dikatakan umat yang sisa. Nah, berbicara kitab Wahyu, ini hanya ada dua hal penting di dalam kitab Wahyu ini yang perlu kita ketahui adalah tentang Yesus sendiri dan tentang gerejanya atau umatnya. Nah, di kitab Wahyu itu tidak berbicara tentang orang yang tidak percaya kepada Allah. Tidak. Jadi, amaran yang Yesus berikan kepada Yohanes di dalam kitab Wahyu itu adalah ditujukan kepada gerejanya, gereja Allah. Nah, sekarang yang menjadi masalah di sini adalah gereja ini terbagi dua. Ya, jadi gereja ini terbagi dua. Jadi gereja ini terbagi dua adalah yang pertama, gereja yang pertama adalah gereja yang kompromi. Kompromi itu dalam arti ya mengikuti, dibilang dia percaya kepada Tuhan tapi tidak menuruti akan perintah Tuhan. Itu yang dinamakan kompromi. Nah, sedangkan umat atau gereja yang lain ini atau umat yang lain ini adalah umat yang setia, yaitu umat yang tetap melakukan apa yang diperintahkan Allah. Makanya nanti kita lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12,
ayatnya yang ke-17, di situ kita bisa lihat, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu ia pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum Allah, dan yang memiliki kesaksian Yesus. Nah, di dalam kitab Wahyu pasal 12, perempuan di sini digambarkan gereja atau umat Tuhan. Nah, di dalam kitab Wahyu itu ada dua perempuan. Ada yang disebut perempuan suci dan ada yang disebut perempuan sundal. Ya, kalau kita lihat di dalam, mungkin kalau kita punya Alkitab, saudara buka dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6, kita bisa dapatkan di situ perempuan yang suci itu seperti apa. Lalu kemudian perempuan cabul atau perempuan pelacur, kita bisa lihat di dalam Yeskiel pasal 16, Yesaya 57 ayat 8, dan Yeremia pasal 31 ayat 4 dan 5. Dan semuanya ini menggambarkan adalah umat Tuhan. Tapi yang menjadi masalah, ada yang setia dan ada yang tidak setia. Nah, kalau begitu apa ciri-ciri daripada umat yang sisa ini? Nah, kalau kita lihat tadi di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-17, jadi ciri-ciri dari umat yang sisa ini, yang pertama adalah dia beriman kepada Yesus. Jadi beriman kepada Yesus itu adalah artinya memiliki tabiat yang sama dengan yang dimiliki Yesus. Nah, ada orang Kristen yang sudah percaya sama Yesus, tapi kehidupannya setiap hari tidak seperti kehidupan Yesus. Dan ingat, saudara ya, Yesus itu rasa simpatinya itu luar biasa. Dia empati, bukan hanya itu, dia suka membantu, dia suka menolong, ya, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, sifat atau tabiat Yesus itu kadang-kadang kita tidak miliki. Nah, salah satu ciri daripada umat Allah itu adalah memiliki iman. Jadi dia beriman kepada Yesus, yaitu memiliki tabiat Kristus. Lalu kemudian yang kedua, yaitu hukum Allah. Menuruti akan perintah Allah. Nah, Yesus sendiri katakan ya, kalau kita lihat berapa kali Yesus khotbahkan, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat 10, dia katakan bahwa aku sendiri mengikuti perintah-perintah Bapakku, demikian juga kamu juga harus mengikuti apa? Perintah-perintahku. Jadi sama seperti Yesus mengikuti perintah Bapaknya, demikian juga kita harus mengikuti perintahnya. Dan ingat saudara ya, kalau di dalam kita buka dalam Matius pasal 7 ayat 21, dikatakan di situ, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi menuruti perintah Allah. Nah, perintah Allah yang mana itu? Saya pikir kita sudah pelajari ya di hukum kasih itu, yaitu kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada manusia. Dan itu adalah 10 hukum moral atau yang disebut hukum Taurat, yang bagiannya itu adalah entoleh. Jadi entoleh itu adalah 10 hukum. Jadi kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada manusia. Cuma kadang-kadang kita sebagai orang Kristen tidak bisa menjabarkan akan kasih itu. Mungkin nanti akan ada pembahasan berikut yang kita akan terangkan apakah kasih Allah itu, bagaimana kita mengasihi Allah dan bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Lalu kemudian yang kedua adalah memiliki kesaksian Yesus. Jadi umat Allah yang sisa itu memiliki kesaksian Yesus. Nah, apa kesaksian Yesus? Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 19 ayat 10, kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Nah, kita bersyukur kita anggota Gereja Masihat Penarik ke-7, kita memiliki roh nubuat, petunjuk. Nah, memang kalau kita baca Alkitab, jadi Alkitab itu adalah terang yang besar, dan roh nubuat itu adalah terang yang kecil. Nah, kalau kita baca itu, maka kita bisa mendapati banyak hal yang kita pahami tentang Alkitab. Makanya kelebihan dari Gereja Masihat Penarik ke-7 adalah mereka memiliki roh nubuat, yaitu tulisan dari Nyonya White. Nah, kalau begitu, apakah misi umat yang sisa ini? Ya, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 14, ayatnya yang ke-6, 7, sampai ayat yang ke-9, saya pikir kita sebagai anggota Gereja Masihat Penarik ke-7 mungkin kita sudah paham ini. Jadi yang pertama,
eh, pekabaran malaikat yang pertama itu adalah takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, dan laut dan semua mata air. Nah, jadi menyembah Allah. Jadi menyembah Allah itu sebenarnya ada di penurutan, saudara. Ya. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa saya menyembah Allah kalau kita tidak menuruti perintahnya. Jadi prinsip dalam penyembahan itu adalah menuruti perintah Allah. Nah, salah satunya adalah yang dilupakan manusia adalah hukum yang keempat. Seringkali manusia melupakan itu. Jadi kenapa hukum keempat itu sangat penting? Karena hukum keempat itu menolong kita untuk mengetahui identitas kita. Siapa pencipta kita dan siapa kita ini. Nah, itu dia. Itu yang kita harus pahami. Lalu kemudian yang kedua, jadi pekabaran malaikat yang kedua adalah sudah rubuh Babel. Nah, mungkin secara singkatnya kita tahu bahwa sejarah di kitab Kejadian bagaimana menara Babel itu dibuat oleh orang-orang di masa itu, lalu bagaimana Allah mengacaukan bahasa mereka yang tadinya hanya satu bahasa dan akhirnya ada begitu banyak bahasa. Nah, kita tahu bahwa sejarah gereja, pendeta ya, kita tahu bahwa sejarah gereja dalam pertumbuhan gereja itu ada begitu banyak penyimpangan-penyimpangan dan akan ada banyak kekacauan yang dibuat oleh setan tentang pemahaman kita. Nah, sudah rubuh Babel, jadi kita harus beritakan bahwa Babel itu sudah rubuh, kekacauan itu sudah rubuh. Dan itu sejak tahun 1844. Lalu kemudian, pekabaran malaikat yang ketiga adalah amaran untuk tidak menyembah binatang dan patung. Nah, mungkin kalau kita mau bahas itu, binatang dan patung itu seperti apa, ya mungkin ada pelajaran khusus yang kita akan bahas itu ya. Yang intinya di sini adalah gereja yang murtad menyerang gereja yang setia. Jadi sekali lagi, gereja yang murtad menyerang gereja yang setia. Jadi gereja yang murtad ini atau gereja yang kompromi ini menyerang gereja yang tetap setia kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam Kejadian dalam Wahyu pasal 12, di mana umat-umat Tuhan itu akan, umat-umat sisa itu akan dianiaya, di situ juga tertulis ya, 1260 hari. Dan saya pikir sejarahnya juga telah mencatatkan bagaimana gereja yang mula-mula itu mengalami masalah. Dan saya pikir Yesus sendiri sejak awal sudah mengatakan ya bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali, kalau kita baca di dalam Matius pasal 24, Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya, khotbahnya kepada murid-muridnya bahwa bagaimana penyesatan itu akan terjadi. Ada banyak nabi-nabi palsu, ada banyak penyesat-penyesat, dan bukan hanya itu. Mereka membunuh orang-orang yang setia kepada Tuhan memakai nama Allah. Jadi saya pikir, dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi ya Pak Pendeta ya, jadi 1260 hari. Jadi itu dimulai pada tahun 538 sampai 1798. Jadi itu sudah terjadi. Nah, sekarang jadi kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus kenali diri kita. Nah, jadi kalau saudara dan saya bisa mengenali diri kita, apakah saya ini sudah betul-betul ada di bagian umat sisa atau bagian umat yang murtad? Ya, jadi umat yang murtad. Jadi persoalan di dalam kitab Wahyu ini adalah ini tadi, gereja yang setia dan gereja yang tidak setia. Yesus mencintai umatnya dan ia ingin agar supaya kita kembali dan setia kepada. Mungkin itu gambaran singkat Pak Pendeta tentang umat yang sisa. Mungkin mudah-mudahan ini bisa dipahami. Atau mungkin ada pertanyaan atau bagaimana Pak Pendeta ya? Iya. Saya kira sudah sangat jelas dijabarkan dengan beberapa poin tadi. Saya terima kasih sekali. Ada pencerahan yang sudah kita dapatkan dari penjelasan yang sangat lengkap yang sudah diberikan oleh Pendeta Martinus tadi. Jadi satu hal yang pasti bahwa kita adalah umat yang sisa, dan sebagai umat yang sisa kita punya tugas, kita punya misi di atas dunia ini. Jadi terima kasih banyak Pendeta.
Sudah sangat jelas apa yang sudah dipaparkan, sangat komplit, sehingga kita boleh mendapatkan wawasan yang terbaik, pengetahuan rohani untuk tumbuh kembangnya iman kita menyangkut doktrin yang ke-13 ini, yaitu doktrin umat yang sisa dan tugasnya. Bolehkah kita akhiri ini di dalam doa? Saya persilakan Pendeta Martinus doa. Oke, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan yang indah ini kami boleh mempelajari akan firman Tuhan. Khususnya kami boleh mengidentifikasi bahwa apakah kami ini umat-umat yang sisa atau umat-umat yang murtad. Tuhan, tolonglah kami, bukalah hati dan pikiran kami untuk mempelajari akan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu dapat menolong kami untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, kami boleh menjadi saksi-Mu, dan kami juga boleh mengamarkan orang-orang yang ada di sekitar kami untuk datang kepada Tuhan. Sekali lagi terima kasih kesempatan yang indah ini. Hamba-Mu boleh bersama-sama dengan Pendeta Sopotan, bersama juga dengan saudara-saudara kami yang lain yang sementara menyaksikan siaran ini. Dan biarlah materi yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kami untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Berkati kami semua, berkati setiap pergumulan kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta, luar biasa penyampaiannya. Oke, terima kasih Pendeta. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di lain waktu. Shalom Pendeta. Shalom, terima kasih.